Iya, balik lagi sama gua Lutfi, tentunya balik lagi di Lihat Handphone tentunya. Oke, gua di sini nggak sendirian, gua sini bareng sama temen gua juga. Boleh kenalan dulu, namanya siapa? Muhammad Fauzi bang. Muhammad Fauzi. Gua sedikit cerita tentang profilnya dia juga. Dia seorang pendaki ya dibilang masih awam juga, masih newbie lah gitu. Jadi ada cerita menarik yang mungkin bisa diulas nanti di cerita ini ya kan. Jadi gue sedikit cerita juga, dia mungkin naik gunung ini ada pengalaman cerita yang menurut gue agak sedikit spooky atau serem juga gitu ya, agak takut lah gitu orang yang belum tahu buat naik gunung, apa larang-larangannya, apa yang harus dijauhin, apa yang harus dipersiapkan gitu bang. Jadi gue langsung nanya aja, gimana sih lu pernah naik gunung, apa di mana aja nih naik gunung? Gunung Pangrango sama Cikuray Kota Garut. Gunung Gede Pangrango sama Cikuray Kota Garut ya, kayak gitu. Lu pengalaman pertama lu naik gunung itu di mana bang? Gunung Gede Pangrango. Iya. Nah itu lu berapa orang untuk jalan ke sana? 6 orang bang. 6 orang Iya. di Gunung Gede. Iya. Nah lu tuh jalan ke naik itu 6 orang ini siapa-siapa aja nih? Lu ada laki-laki, ada perempuannya? Laki-laki semua sih bang. Laki-laki semua. Oke, lu itu pengalaman pertama lu tuh. Lu perjalanan kayak gitu, lu kan sebagai pertama kali naik kayak gitu, lu nggak tahu nih apa yang persiapannya, lu gimana perasaan lu? Gimana sih bang ya? Tapi lu excited banget kan, maksudnya lu semangat banget untuk Semangat bang. Pertama semangat banget tuh. karena lu pengen ngedaki pertama kali. Pertama kan? kali ya. Kayak gitu. Lu persiapannya apaan aja tuh? Persiapan sih untuk persiapan logistik, sleeping bag kayak gitu sih buat gimana sih bang buat Buat ngecamp gitu buat ya. camp gitu ya kan. Oke, apa lu karena lu ikut-ikutan aja gitu, apa kayak orang wah suka ngedaki gara-gara waktu itu sempat kan rame tentang cerita-cerita mistis pendakian apa kayak gimana, lu apa karena ikut-ikutan yang lagi rame-ramenya ngedaki, apa emang lu senang ngedaki? Cuman ikut-ikutan aja sih bang. Oh, Cuma itu teman ya gitu. Teman ngajakin. iya. Lu main oke dah gue ikut kayak gitu. Iya. Lu di sana pas lagi di sana lu ngerasain capek nggak sih lu naik di atas? Itu kan perjalanan jauh lu. Lu gimana? Capek sih ada bang ya. Nahan capek ada, ngeluh juga ada kan ya. Pengen pulang, pengen balik lagi kan. Tapi akhirnya kalau udah sampai nih di Surya Kencana, kayak capek sama ngeluh itu dibayar tuntas gitu bang. Gimana sih rasanya? Gitu kan. Jadi lepas banget gitu. Lepas Lu banget, pas lu iya. melihat pemandangan yang ada di atas Pemandangan, gunungnya itu, lu lepas semuanya itu ya, capek, keluh kesah dan selainnya itu lu lepas gitu. Ada pengalaman menarik nggak sih lu, maksudnya pengalaman pas lagi lu posisi naik kayak gitu, lu ngerasain ada hal-hal kayak ketemu binatang buas kah, atau lu ketemu hal-hal yang spooky gitu yang serem-serem? Kalau pertama kali sih nggak ada ya bang ya. Kalau pertama kali gitu Aman ya, aman. kayak gitu. Kayak kabut-kabut gitu gimana tuh? Ada nggak sih? Ada sih pas pulang bang itu bang. Oh, Kan pas kita pulang lintas nih. Iya. Apa sih namanya, Cibodas atau apa sih, lupa lagi sih. Iya. Udah lama. Di situ ada sih namanya gimana sih, jalan udah jauh bulak belok terus datang kabut itu bang. Iya, Kita nggak apa siapin headcam gitu bang, Iya, lampu kan. Iya. Abisnya kita terus pakai lampu itu bang, pakai apa? Lampu HP, Oke, senter. pakai senter HP buat sebagai penunjuk jalan. Iya. Kayak gitu. Lu saking gelapnya itu lu nyasar nggak sih, sampai nyasar nggak? Kalau nyasar sih enggak, cuman sama teman-teman dua itu pisah bang. Oh bisa, Ya, jadi bisa. lu dibagi dua. Dibagi dua. Hmm. Jadi gua duluan, temen gua di belakang gitu. Lu sempat kesasar nggak sih pas lagi pas lagi arah pulangnya itu, lu sempat kesasar nggak? Kesasar sih enggak sih bang, cuman ada temen gua nih yang namanya Pika itu. Iya. Dia sempat cedera juga bang. Cedera Iya. kenapa tuh dia? Ya karena gimana sih, orangnya agak itu kan. Iya, kurang kuat ya, biasa Kurang kuat, fisiknya. biasa fisiknya dia baru pertama kali lagian kan lintas. Terus habis itu dia gimana sih, terus teman gua tuh caranya gimana sih supaya biar nggak kesakitan, soalnya perjalanan kita masih jauh bang. Ke apa namanya, Ke tempat lokasi puncaknya. Iya. Mau arah pulang ya, pulangnya. Arah Pulangnya. iya. Masih jauh soalnya. Terus habis itu kita ya apa namanya,
istirahat dulu. Di situ break dulu sama teman-teman saya bang. Iya. Itu berapa camp sih untuk nyampe ke lokasi kita pulangnya itu? Berapa ya bang ya? Kalau lewat Cibodas sih cuman lewat Cibadak doang ya bang ya. Cibadak di situ ada tempat ngecamp Cibadak namanya bang, di situ ada ya Cibadak. Cuman perjalanan jauh banget bang di situ bang. Itu nyampe ada 4 sampai 5 pos mungkin. Kalau dibilang lewat Cibodas lintas sih gak tahu sih bang ya, gak tahu juga saya juga. Iya. Ya. Jadi di situ lo istirahat dulu lah kayak gitu. Dulu. Itu hampir berapa jam itu untuk perjalanan lo dari sana ke dari puncak sampai ke lokasi parkiran deh lo pengen pulang kan? Gua pas prepare di Gunung Surya Kencana nih gua bang mau pulang, gua jam berapa ya di sana? Gua pulang kan lintas, soalnya pasti jauh juga kan ya. Iya. Gua pulang itu kira-kira jam 9 kayaknya bang, 9 pagi. Dari jam 9 pagi dari atas. Dari atas kita pulang, nyampe jam 8 kalau nggak salah. Jam berapa? Malam. Iya. Oh gila, hampir 12 jam. Iya, karena 11 jam itu. karena teman gua ada yang cedera, jadi Oh. kebanyakan istirahat. Iya, dulu. break ya. Jadi break iya. dulu terus ya. Gitu. Itu mereka juga ada yang salah satunya ada yang kayak lu juga yang baru pengalaman pertama kali ya Iya, naiknya pertama kayak gitu. kali. Jalan jadi dia cedera kayak gitu kan. Untuk yang pengalaman itu dia ada bantuan gak sih? Ya maksudnya penanganan pertama gitu. Gak ada sih bang, soalnya posisinya masih jauh. Oh, masih- ya, oh, gak ada posisinya sinyal, gak ada jauh. apa Oh, iya. gitu kan, gelap posisi. Oke. Lu ngerasa kedinginan gak sih nyampe atas kayak gitu, gimana rasanya? Rasanya dingin banget bang kalau di sana, tidur Udah kayak di susah. es ya? Iya, tidur susah, pas susah udah pakai jaket berapa lapis, sleeping bag, Iya, nggak tetap tetap masih aja tembus ya. tembus dingin banget. Gila sih. Ngeri sih, maksud gua yang biasa kayak gini di rumah gua aja sini kayak gitu. Dingin aja gua masih pakai selimut masih kurang-kurang juga, apalagi yang jauh yang di atas gunung Iya. gitu kan. Apalagi airnya juga dingin banget ya. Iya, dingin banget bang, kayak es. Terus lu perjalanan selain dari Gunung Gede Pangrango, lu pernah naik gunung mana lagi nih? Cikuray bang ya. Cikuray. Iya. Nah, itu lu jalan berapa orang? 6 orang bang. 6 orang juga. Iya. Masih tetap kayak gitu. Enam Lu orang itu juga. berapa kali naik ke Gunung Cikuray? Cikuray pertama kali juga bang. Pertama kali ya. Oke, lu di sana apa aja sih yang persiapan atau larang-larangannya? Gua kan nggak tahu nih namanya, gua nggak tahu namanya tentang gunung gitu kan. Ya jangan gimana sih, jangan sompra, jangan bawa obat-obatannya yang terlarang apa gitu kan, namanya di gunung apa sih bang gitu kan. Iya, Di gunung benar. takutnya kan Hmm. kan kita tamu juga Iya, gitu kan. benar. Iya, Iya, saling menghormati lah. saling menghormati juga Ya, gitu iya. kan, kita hidup berdampingan sama mereka Iya. yang di sana. Ya lu mungkin ada cerita mungkin lu di situ berapa, maksudnya 6 orang itu ada perempuannya enggak atau Ada bang, perempuan 2 orang. perempuan 2 orang? Iya, 2 orang Oke. perempuan. Perempuannya apa sih, dia gimana, ngeluh nggak sih pas lagi naik? Masa ngeluh sih enggak, karena tasnya dibawain sama Oh, cowoknya bang. gampangin, dia Iya. ngegampangin. Jadi Manja, enak manja banget, gitu. manja. Emang dasarnya sih cewek Cewek kayak gimana gitu. juga manja. Rese. Jadi kalau misalnya lu diajakin pasti capek, udah bawa tas gendong dia juga kan. Aduh, PR banget. Repot Tapi banget iya, sih. repot kayak gitu. Cuman lu pengalaman lu gimana sih pas lagi lu ngajakin perempuan kayak gitu? Agak ribet enggak atau gimana? Dibilang ribet sih iya bang ya. Gimana sih, dibilang repot juga iya kalau bawa cewek kan. Jadi ngeluh gini gitu teh, pengennya gimana sih kalau cewek teh pengennya pengen pulang Oh, cepat pengen atau nyampe. iya pengen pulang atau cepet Nyampe ya lokasi cepet-cepet nyampe ke lokasi puncaknya. puncaknya. Ya lu nyampe kayak gitu ngadapinya kayak gimana lu kayak gitu pas lagi bawa cewek? Dengan sabar aja sih bang. Sabar aja Sabar. gitu ya. Jadi ya lu ekstra lah, Iya. lebih ekstra kayak gitu, ngasuh lah kayak Ngasuh, gitu. iya. Jadi ya pelan-pelan gue bilangin nih kayak gini-gini ya. Iya juga. Tapi gimana sih yang biasa masak di atas siapa sih? Kalau biasa kan kayak gitu kan ada tukang masaknya juga nih. Iya, si Agi bang. Oh, Teman Agi. gua iya, Iya. Agi. Biasa yang tukang masaknya dia. Iya. Iya, maksudnya lu udah persiapin semua tuh kayak kompor portable, Udah siapin semuanya bang, udah tinggal makan lah gitu kan. Iya. Tapi lu di situ ceritanya agak sedikit serem juga sih. Gua maksudnya pengennya ada cerita seremnya nggak sih pas lagi pendakian kayak gitu? Ada bang di situ bang.
Temen gua kan saya berangkat subuh, sholat subuh berangkat. Di situ saya diam dulu, naik mobil udah nggak lama di perjalanan. Jam berapa ya Bang ya? Kalau nggak salah jam 5:30, kalau nggak salah 5:30 kita prepare dulu pakai jas hujan karena cuaca udah tidak mendukung. Ya. Habis itu karena di situ ada bagas itu kan kalau di Cikuray tau lah orang pendaki bagas itu apa? Bagas itu babi Bang sebutnya kan. Iya di situ teman saya dikit apa sih, teman saya pada takut Bang, pada takut. Terus teman saya yang satu lagi namanya si Bagus itu nyelamatin teman-teman saya Bang, dia ngasih makan roti. Terus habis itu saya duluan maju sama teman-teman saya. Habis itu dia ditinggalin di bawah Bang. Tinggalin di bawah? Iya sendirian, karena dia yang paling berani lah intinya kan. Karena dia paling berani, dia paling belakang. Iya gitu. Yang lain udah duluan. Udah sampai gua di atas, bukan di atas, jadi gimana sih Bang, beda jauh lah posisi gua sama dia itu jauh posisinya. Habis itu turunlah hujan. Habis itu pas jam 6. Habis itu dia lari ke atas. Naik ya saya panggil kenapa kan saya panggil. Dia datang pas lari dia pingsan Bang. Langsung pas lama pingsan. Iya, saya tanya, saya kasih minum dulu Bang. Istirahat dulu di situ. Habis itu nggak lama kemudian dia kemasukan. Kemasukan. Iya. Kemasukan apa tuh? Gak tahu sih Bang, kayaknya penunggu di situ juga ya kayaknya ada kesalahan orang juga, kesalahan dianya juga kayaknya gitu. Karena dia apa? Karena dia bawa dia bawa. Akhirnya dia pingsan. Itu lama nggak sih? Lama sih Bang, hampir 1,5 jam Bang. 1,5 jam. Itu kemasukan 3 kali. 3 kali itu 1,5 jam tuh. Jadi 30-40 menit dia ganti Bang. Waduh gila sih, hebat banget itu. Terus yang pendaki-pendaki lain itu ngebantuin nggak sih? Ngebantuin sih Bang. Nggak ada yang bisa nanganin gitu untuk orang kesurupan itu di sana? Cuman gimana sih, jadi teman saya kesurupan itu kayak gimana sih Bang, udah aja pegangin kata teman-teman yang lain dari yang mana-mana, gak tahu saya juga orang mana-mana, pegangin, udah dipegangin, kasih air, udah nggak kemasukan lagi dia Bang, nggak tahu capek atau nggak tahu kan saya juga kan. Habis itu kemasukan lagi 3 kali Bang. Hujan semakin deras Bang. Makin gelap kan di situ Bang. Habis itu dia sadar. Habis itu dia mengakui kesalahannya. Dia sujud di situ Bang. Dia ngaku kesalahan dia apa? Iya, kesalahan dia, ngakui kesalahannya. Dia ngomong apa tuh pas lagi ngaku kesalahannya itu? Dia maafin saya karena saya gimana sih bawa yang terlarang. Itu maafin katanya dia. Sumpah maafin ya Allah, maafin katanya dia gitu. Iya, pas sampai nangis dia. Habis itu sama saya digendong ke atas Bang. Saya nyari teman-teman saya pada nggak ada Bang. Kok anehnya? Iya. Karena teman-teman saya udah pada di atas Bang. Saya sendirian sama yang teman saya yang kemasukan itu, sama teman-teman yang lain nggak tahu orang mana juga. Saya gendong teman saya yang kemasukan itu sampai atas puncak. Ada di sini juga Bang, ada yang pingsan, ada yang kedinginan kayak hipo ya. Habis itu di perjalanan nggak lama kemudian kita sampai tempat ngecamp. Kita buka tenda lah, kita siap-siapin dulu makanan atau apa. Posisi itu hujan Bang, kita hujan. Baju apaan semua basah Bang di situ Bang. Gitu lu pas jalan sana tuh basah semua Bang. Lu sampai nggak pakai yang lu baju yang udah basah juga masih lu pakai juga. Iya, pakai gitu. Itu pas lagi perjalanan arah pulang apa gimana? Bukan pulang sih Bang, itu pas nyampe tempat ngecamp. Baru nyampe jam 8 kalau nggak salah, 8 malam. Itu lu emang nggak bawa persiapan bawa jas hujan gitu, apa nggak ada antisipasi? Persiapan sih pakai jas hujan, cuman jas hujan itu robek karena treknya emang sangat tinggi Bang, yang banget gitu kan. Jadi pada sobek kena pohon-pohonan. Iya Bang. Jadi pada sobek semua. Lu jalan baju basah-basah semua. Lu nyampe sana lu gimana lu perjalanan dari awal dari situ sampai ke puncak itu berapa jam? Perjalanan jam 7 kita
Start jam berapa? Start jam 7 pagi. Jam 7 pagi start, jam 8 kita nyampe tempat camp. 4 camp itu nyampe Iya. gitu, nyampe ke puncaknya berapa jam? Kalau ke puncaknya sih tinggal ke atas bang, tinggal gimana sih tempat camp ini, tempat camp. Kita tinggal naik berapa menit sih, 5 menit paling bang. Oh berarti Ya, lu kelihatan. nggak terlalu ini ya, berarti hampir sejam doang Iya, ya kurang lebihnya lu perjalanan dari start dari parkir kayak gitu tempat lu camp pertama sampai ke puncak itu cuma sejam ya. Sejam, Bang. Oh berarti nggak terlalu banyak, ini kan banyak rintangannya juga ya. Cuma kalau di sana, kalau di Cikure itu banyaknya bagas bang. Bagas. Iya, banyak jadi kita bagasnya. nggak bisa keluar bang, Hmm. nggak bisa keluar dari tenda. Oh gitu, jadi Iya. banyak pigi, Iya. jadi banyak babi hutan ya. Iya. Buang. Banyak galak-galak lah intinya. Iya gitu, jadi suka masuk nyerang-nyerang tenda-tenda yang Tenda camp kita, ya. Iya. Ya gitu, lu sempet keserang gak sih sama tenda? Sempet bang, tenda saya sampai ditubruk-tubruk kayak gitu bang. Waduh. Iya karena iya benar bang, karena teman nggak tahu nih teman tenda yang belakang katanya buang sampah ke tenda saya kacang hijau, gitu. jadi ibarat ngundang katanya Oke, kan. gitu. Jadi dia nabrak tenda saya bang. Sobek nggak tuh? Sampai sobek. Kalau sobek sih enggak bang, cuma Tapi lu tahu itu babi gitu. iya babi bang, itu gede banget bang, ya Allah 3 kalau nggak salah. 3 yang nyeruduk itu ke Iya, tenda. 3 tenda. Aduh. Terus itu dia kabur itu kayak gimana tuh? Ya gimana sih, berisikin di dalam aja bang. Oh, gitu. Jadi dianya kabur. Kabur, Oke. gitu. Lu cuma caranya kayak gitu doang. Iya kayak gitu doang caranya. Iya, caranya buat ngusir Kalau babi itu. keluar ya aduh. Iya, tapi terus seruduk Iya. lo kayak gitu. Tapi lo bikin berapa tenda tuh lo cewek? Wah, lo gabung sama cewek juga lo Iya, apa? 2 tenda bang. 2 tenda. Iya, Lo tenda gabung sama cewek. cewek apa enggak? Enggak, laki-laki, cewek-cewek bang. Oke, bagus banget kan. Gua kan biasanya suka ada yang hal yang menurut gua kurang gimana ya? Jadi sedikit agak gitu sih. Gua ngeri juga sih ngomongnya. Tit. Ya, lu nyampe sana apaan sih, cewek udah nyampe ke sana dia gimana? Cewek-cewek itu. Paginya sih ceweknya habis kita tidur nih, habis kita tidur makan dulu, habis itu tidur kita kan. Paginya kita ke puncak bang. Habis di puncak wah mantep bang, gila banget. Bisa nggak bisa kebayar ya? Nggak bisa kebayar, aduh mantep banget. Banyak banget itu pendakian sana, banyak banget. Banyak banget bang di sana bang. Itu sampai lu ngelihat ada siapa aja, maksudnya teman cewek lu, yang temen-temen cewek lu itu kayak gimana pas lagi pertama kali baru nyampe kayak gitu, dia yang tadinya capek, yang ngeluh kayak gitu gimana? Jadi Udah nyampe ya? kayak gimana sih bang, dia capek ngeluh atau gimana, jadi kayak terbayar ini aja bang, terbayar Tuntas gitu. iya. Tuntas Karena karena keindahan alamnya. Oke, ya, benar-benar. Ternyata emang Indonesia juga masih punya tempat spot-spot yang indah juga gitu kan. Jadi nggak cuma ada di luar negeri, tapi di dalam negeri juga pun kita punya tempat-tempat yang cakep juga tentunya. Terus lu setelah perjalanan itu mungkin lu ada cerita-cerita lagi nggak sih? Lu apa setelah perjalanan kayak gitu ada cerita menarik nggak? Setelah pulang sih gimana ya bang, setelah pulang kita kan pulang nih. Iya. Pulang kita persiapan dulu pulang. Saya kepikiran yang semalam itu pas kejadian kemasukan itu bang. Oh, kepikiran terus Iya takutnya pas pulang lagi kemasukan lagi, takutnya saya Nah, gitu wanti-wanti bang. Iya benar-benar. Takutnya kayak gitu, tapi alhamdulillah enggak sih bang ya. Iya benar-benar. Tapi oke lah, cukup ya, gue juga sedikit cerita kayak gini. Gunung agak ya buat kalian yang buat naik gunung juga bisa tahu lah, ini cerita dia yang pertama kalinya sampai yang berkali-kalinya dia naik gunung, dia ngerasain kayak gimana sih ini cara-caranya buat antisipasi, buat prepare-nya, buat yang dilarang-larangnya kayak gitu. Walaupun dia masih pemula juga, sebelum kalian juga kan pasti banyak yang udah lebih expert ya tentang naik gunung dan segala macam. Dan dia ada sebagian cerita-ceritanya dia yang menurut gua tuh menarik lah, karena dia sama naik gunung ini bisa nyampe kesurupan itu hal yang menurut gua wah gila sih, bisa nyampe ke kayak gitu. Dia ngapain sih bawa obat-obatan yang kayak gitu sampai ke pingsan kayak gitu kan, gila kan, maksudnya aneh gitu. Soalnya udah dibilang diantisipasi udah segala macam. Itu yang menurut kita yang hal yang bukan nggak normal ya, karena pas posisi kita naik gunung itu harus kita menghormati lingkungan yang ada di sana, dan emang kita semua mau di mana dipijak disitulah kita menghormati tempat itu. Oke, sekian ya, thank you banget Ji. Oke. Nah, thank you banget lu udah mau diajakin
pengen ngomong-ngomong di sini ya, cerita-cerita dikit kayak gitu. Thank you banget buat kalian yang udah nonton juga. Tentunya lu jangan lupa like, comment, share, and subscribe juga di channel kita juga yuk. Thank you, see you next. Bye.